Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rayu Budi Santosa. Ahmad Dava Widio. Saya Devi Abdul Jaya. Saya Niswana Diladisita dengan energi gap versi lattice parameter. Pada grafik ini kita melihat hubungan antara energi gap sumbu Y dan lattice parameter yaitu sumbu X untuk berbagai material semikonduktor. Semakin besar jarak kisi, umumnya band gap cenderung mengejar. Informasi ini penting saat memilih pasangan material untuk heterostruktur, karena kecocokan kisi menentukan apakah lapisan dapat tumbuh dengan mulus tanpa diskolasi. Selain itu, grafik juga membedakan material yang berdirect gap dan indirect gap, sehingga kita bisa langsung menentukan apakah yang cocok untuk aplikasi optoelektronik seperti LED, laser, atau fotodetektor. Kemudian, yang kedua, MBE Growth Chamber. Foto ini menunjukkan komponen utama ruang pertumbuhan MBE. Di bagian bawah terdapat effusion cell yang memancarkan atom material. Setiap sumber memiliki shutter untuk mengatur kapan atom diarahkan ke substrat. Substrat ditahan dan oleh manipulator yang dapat dipanaskan dan diputar untuk memastikan pertumbuhan merata. Seluruh proses berlangsung dalam kondisi ultra high vacuum agar permukaan tetap bersih dan lapisan tumbuh secara atomik. Pompa vakum, aerosil, dan sistem pemantauan suhu bekerja bersama untuk menjaga stabilitas lingkungan selama pertumbuhan. Production MBE System. Sistem ini adalah contoh MBE skala produksi yang mampu menumbuhkan beberapa wafer besar secara otomatis. Teknologi ini digunakan dalam industri untuk membuat laser, dioda, LED, HBT, dan PHAMT dengan konsistensi tinggi. Keunggulannya terletak pada otomasi, stabilitas proses, serta kemampuan menangani volume wafer yang besar. Ini menunjukkan bagaimana teknologi MBE berkembang dari sekedar alat riset menjadi platform produksi komersial. Yang keempat, yaitu Ridge Oscillation. Ridge digunakan untuk memantau kualitas permukaan secara real-time selama pertumbuhan. Ketika kita menumbuhkan lapisan layer per layer, intensitas ridge berosilasi. Satu periode osilasi mewakili pembentukan satu monolayer, sehingga kita dapat mengukur laju pertumbuhan dengan sangat akurat. Pola ridge juga memberikan informasi apakah permukaan halus atau mulai kasar. Dengan kata lain, ridge adalah alat penting untuk memastikan pertumbuhan tetap terkontrol dan antarmuka antar lapisan tetap tajam. Selanjutnya ada MOCVD Growth System. MOCVD atau Metal Organic Chemical Vapor Deposition merupakan sistem yang menumbuhkan film tipis semikonduktor dengan mengalirkan gas yang mengandung prekursor metal organik di atas substrat yang dipanaskan, sehingga prekursor terurai membentuk lapisan kristal yang terkontrol. Pada proses MOCVD ini, prekursor metal organik awalnya dialirkan melalui bubbler dan MVC menuju wafer yang dipanaskan oleh RF heater. Pada suhu 400 sampai 1300 derajat Celcius, prekursor terurai dan membentuk lapisan kristal atom demi atom. Dengan ketebalan dan komposisi yang dikendalikan melalui pengaturan aliran prekursor seperti TMA, TMG, dan TMI, termasuk untuk menumbuhkan material indium gallium nitride. Lalu ada strain due to lattice mismatch. Strain adalah tegangan pada MP layer terjadi akibat perbedaan lattice konstan atau ekspansi termal antara dua material, yang dapat memicu discalation dan menurunkan performa perangkat. Ketika InGaAs ditumbuhkan di atas GaAs, perbedaan ukuran kisi membuat lapisan InGaAs awalnya merenggang untuk mengikuti substrat. Namun, jika lapisan melebihi critical thickness, strain tidak lagi stabil dan dilepaskan melalui pembentukan misfit discoloration pada antarmuka. Energi band merupakan selisih energi tepi pita, konduksi, dan valensi antara dua material pada heterojunction, ditentukan oleh elektron affinity dan perbedaan band gap. Lalu ada heterostructure band alignment. Band alignment menggambarkan cara pita energi dua material tersusun saat membentuk heterojunction. Pada type 1, straightening gap, elektron dan hole terperangkap pada material yang sama, sehingga efektif untuk LED dan laser. Pada type 2, staggered gap, elektron dan hole terpisah ke material berbeda, sehingga mendukung pemisahan muatan pada solar cell dan fotodetektor. Pada type 3, broken gap, terjadi tumpang tindih pita energi yang memungkinkan tunneling kepada perangkat khusus. Selanjutnya, kita masuk ke single heterojunction. Pada single heterojunction, perbedaan band gap antara dua material menimbulkan band offset sebesar delta EC. Setelah keduanya dibuat kontak, sebagian elektron donor akan mengalir ke misal GaAs, sehingga terbentuk medan listrik internal yang membengkokkan conduction band. Di dekat interface, bengkokan ini membentuk triangular quantum well, tempat elektron terperangkap dan menempati level energi terkuantisasi seperti E0, E1, E2, dan lain-lain. Kemudian ada posisi Fermi level.
atau EF yang menunjukkan sejauh mana level-level tersebut terisi. Misal, jika kita lihat pada gambar di samping ini, E0 berada di bawah EF yang berarti akan cenderung terisi elektron, sedangkan E1 berada di atas EF yang berarti akan cenderung kosong atau mungkin terisi sebagian. Selanjutnya kita masuk ke Schrödinger base equation. Persamaan ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung energi yang dapat ditempati elektron ketika mereka terperangkap dalam suatu potensial. Pada kasus ini, dengan menyelesaikan persamaan ini untuk triangular well, kita bisa menentukan level-level energi kuantisasi elektron seperti E0, E1, E2, E3, dan sebagainya. Jika kita lihat pada PPT, dapat dilihat bahwa pertama, densitas elektron Ns di interface dapat menghasilkan medan listrik sebesar S. Medan listrik ini kemudian akan membuat potensial berubah secara linear terhadap jarak, sehingga terbentuk quantum well berbentuk segitiga. Ketika kita masukkan bentuk well ini ke persamaan Schrödinger, muncullah level-level energi terkuantisasi yang kita sebut En. Lalu dapat kita lihat juga, level dasar E0 sangat bergantung pada nilai Ns. Semakin besar Ns, maka medan makin kuat, well makin dalam, dan E0 akan turun. Selanjutnya kita akan melihat interface quality dari sebuah junction menggunakan TEM, atau Transmission Electron Microscope. TEM merupakan mikroskop yang menggunakan elektron untuk melihat struktur material hingga ke level atom. Di sini kita tidak akan berfokus ke TEM, tapi ke kualitas dari sebuah junction. Sebuah junction dikatakan pada perfect condition ketika interface-nya sangat halus, transisinya kelihatan jelas atau tajam, dan tidak ada dislokasi, serta tidak ada zona mix. Mungkin sebagai contoh dapat kita lihat pada gambar di PPT di samping saya. Selanjutnya kita masuk ke quantum well type 1. Quantum well type 1 terjadi ketika kedua band, conduction dan valence, turun pada lapisan tengah, sehingga elektron dan hole sama-sama terperangkap. Bisa kita lihat di gambar di samping ini. Energi di arah elektron terkurung terkuantisasi. Maksudnya tidak sembarang dan hanya boleh berada pada level En. Sementara itu, di arah elektron bebas, partikel masih bebas bergerak, sehingga total energinya adalah En ditambah energi K2 dari gerakan dua dimensi. A finite potential well. Diagram potensial menunjukkan MW sebagai massa dalam sumur, MB sebagai massa di barrier, V0 tinggi potensial, W sebagai lebar sumur. Yang kedua, Schrödinger di dalam sumur dengan persamaan minus H kuadrat per 2 MW kali turunan kedua dari besi dan sama dengan epsilon N dikali besi. Besi N sama dengan fungsi gelombang, epsilon N energi keadaan, dan untuk solusi genap adalah A cos Ks, dan untuk solusi ganjil ada A sin Kx. Yang ketiga, Schrödinger di luar sumur menunjukkan persamaan minus H kuadrat per 2 MB kali dengan turunan kedua besi minus V0 sama dengan epsilon N kali besi, karena epsilon N dari V0 solusi eksponensial. Yang keempat adalah gelombang di luar sumur. Di bagian kanan BE minus K kali X minus W per 2, dan di bagian kiri BE pangkat K kali X plus W per 2 dengan K sama dengan 2 MB kali V0 minus N kali V0 minus epsilon N per H. Kontinuitas pada atas sumur harus besinya kontinu, dan 1 per N kali turunan pertama besi harus kontinu, di mana massa berbeda gradien menyesuaikan. Can values for finite potential. Kondisi genap K per MB dan KW per 2 sama dengan K per MB, dan untuk kondisi ganjil K per MB kotangan KW per 2 K sama dengan minus K per MB. K MB sama dengan MB, solusi genapnya adalah cos kali KW per 2 sama dengan K per K0. Untuk solusi ganjil samaannya adalah sin KW per 2 sama dengan K per K0 dengan kuadrat sama dengan 2M V0 per H kuadrat. Untuk grafik energi titik potong kurva trigonometri dengan garis lurus adalah nilai K yang diperbolehkan. Setiap K sama adalah satu level energi. Energi naik dengan K dan jumlah level tergantung tinggi V0. Density of states atau DOS. Inti makna gambarnya adalah kuantisasi muncul dari syarat periodik, di mana besi X sama dengan besi X plus L. Yang kedua, energi elektron sama adalah epsilon sama dengan H kuadrat K kuadrat per 2M. Jumlah keadaan di kasus berbeda untuk 1D, 2D, dan 3D. Hasil akhirnya 3D adalah dos naik untuk mengikuti akar energi, 2D dos konstan, 1D dos naik tajam di energi rendah, 2D subband and DOS. Inti makna gambar adalah karena satu arah dikurung, di mana lebar W, energi membentuk subband discrete. Setiap subband adalah parabola energi terhadap K. DOS 2D menjadi bertangga, di mana naik setiap kali energi melewati dasar subband. Quantum well laser. Makna inti dari slide ini adalah ketebalan quantum well mengubah tingkat energi dan efisiensi laser. Grafik kiri menunjukkan semakin tipis well, maka threshold current lebih rendah, karena elektron lebih terkurung dan transisinya lebih efisien. Pada diagram kanan memperlihatkan susunan lapisan yang membentuk single atau multiple quantum well.